Salam, saudara-saudara. Senang sekali kita masih berjumpa dalam program satelit 125 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami, memohon Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, menerangi kami dan memberikan hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Tuhan, berbicaralah, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan untuk kami bisa melakukan firman-Mu dan mengimaninya bahwa firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judul renungan kita badai pasti berlalu. Haleluya. Nah, firman Tuhan saya ambil dari kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat 39 sampai ayat yang ke-41. Bunyinya demikian. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kisah ini bermula dari ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Dia menyeberang bersama dengan murid-muridnya dengan perahu di atas danau, dan mereka pun menyeberangi danau itu. Tetapi dalam perjalanan mereka menghadapi taufan yang besar mengamuk pada waktu itu. Para murid berusaha untuk melewati badai besar itu dengan segala kemampuan mereka. Kita tahu dan kita sudah memahami bahwa Petrus dan saudaranya Andreas, Yohanes, Yakobus, mereka nelayan-nelayan yang biasa menangkap ikan di danau itu. Tetapi kali ini badainya begitu besar sehingga mereka kewalahan menghadapi badai itu. Pengalaman yang mungkin biasa ini, tetapi kali ini menghadapi badai yang tidak biasa dari apa yang mereka sudah pernah alami. Badai yang sangat besar, dan mereka bersama-sama dengan guru mereka yaitu Yesus. Dan ketika badai besar itu terjadi, justru Yesus sedang tidur di buritan perahu itu. Nah, saudara-saudara, seolah-olah Yesus tidak peduli dalam keadaan itu. Seolah-olah Yesus tidak menghadapi masalah apa-apa. Perjalanan hidup kita sama halnya seperti para murid. Bukankah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Ketika Yesus memanggil kita, menyuruhnya mengikut Dia, dan kita pun mengikut Yesus dan sudah menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang yang percaya. Tetapi kita juga tidak lepas dari badai kehidupan, tidak lepas dari masalah taufan yang melanda kehidupan kita. Dalam perjalanan mengikut Yesus bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada lagi badai, tidak ada lagi taufan. Justru kita menghadapi banyak persoalan seperti badai yang bersayap. Dalam badai kehidupan kita juga merasakan mungkin seolah-olah Tuhan tidak peduli, berdiam diri dalam keadaan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita bertanya, "Di mana Tuhan? Saat aku menderita, saat aku susah, saat aku sakit." Terkadang penderitaan membuat kita menjadi frustrasi, seperti para murid yang membangunkan Yesus berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Itu yang dikatakan para murid kepada Yesus pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, jika kita yakin sedang mengikut Yesus, percayalah bahwa Yesus mengetahui apa yang kita alami, yang sedang kita alami. Bukankah Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita, yang tinggal di dalam kita? Allah tidak mungkin tidak peduli kepada umatnya.
Allah mengizinkan badai terjadi untuk menyatakan kehadirannya dan melatih iman kita untuk tetap percaya bahwa Allah peduli atas hidup kita. Badai pasti berlalu. Buatlah langkah iman seperti Daud yang berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Inilah yang harus kita pegang. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Adakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Badai sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita bisa baca dalam kotak Roma pasal 8 ayat 37-39. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, badai pasti berlalu. Sebab apapun yang sedang saudara alami saat ini, Yesus tak pernah tertidur. Yesus ada bersama kita. Dia tahu apa yang sedang kita alami, dan Dia dapat merasakan apa yang kita rasakan, dan Dia siap menolong kita, memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.